Selamat datang kembali di pelayanan Media Magus. Dan kita perlu bersyukur karena apa? Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kita masih dapat mengikuti acara ini untuk memahami kebenaran yang Tuhan sediakan bagi kita orang percaya, agar supaya kita nantinya akan dapat bersamanya di kekekalan nanti. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, namun hari ini memang disediakan bagi kita untuk lebih lagi memahami apa yang Tuhan kehendaki, agar kita selalu waspada terhadap muslihat si jahat untuk menjauhkan kita dari pengendalian Tuhan atas diri kita. Oleh karenanya pembahasan kita hari ini berjudul Jangan Sampai Kita Terdadak. Saya ulangi, jangan sampai kita terdadak. Maksudnya apa sih? Maksudnya agar kita jangan sampai terlena oleh bujukan dunia, sehingga tanpa disadari trompet terakhir sudah berbunyi, sehingga kita tidak bisa terangkat bersama menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, orang di luar ada yang berkata hidup ini adalah perbuatan. Ada juga yang berkata hidup ini adalah perjuangan. Dan itu semua betul sih. Namun ada yang saya percaya bahwa hidup ini adalah pilihan. Karena firman Tuhan berkata, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini, kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dan pilihan ini selalu terjadi karena si iblis itu seperti singa yang mau-mau, yang selalu mencari-cari peluang kelemahan kita untuk dapat menipu kita agar dapat menjadi pengikutnya. Saya ingat ada sebuah lirik lagu rohani yang seperti berikut. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai, dan seterusnya dan seterusnya. Yang artinya bahwa tahun-tahun sekarang ini kita diperhadapkan karena ditunjukkan akan adanya tanda-tanda akan gejala penuaian yang segera akan terjadi sebagai gejala akhir zaman. Apa itu? Di mana akan ada suatu masa kelam atau istilahnya masa kesesakan bagi dunia, terutama bagi orang Kristen atau orang-orang percaya, yaitu seperti adanya intimidasi, penindasan maupun hal-hal yang merugikan bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Munculnya para penyesat dan nabi-nabi palsu, di mana kita harus waspada dan menghindari mereka, karena ini banyak sekali terjadi. Karena ajarannya bertentangan dari apa yang telah kita terima dari Sang Firman. Karena mereka sebenarnya bukan melayani Kristus, tetapi apa? Melayani perut mereka sendiri. Yaitu dengan perbuatan ajaib serta dapat melakukan mujizat yang disertai dengan kata-kata yang muluk-muluk dan meyakinkan, penuh karisma dengan mulut mereka yang sangat manis, sehingga dapat menipu orang-orang yang tulus hatinya. Dan akan terjadi banyak kebangunan rohani. Karena apa? Dalam kondisi yang kelam atau tidak nyaman, orang akan banyak mencari Tuhan. Inilah julukan yang
diberikan kepada kebanyakan orang Kristen, yaitu kalau senang lupa Tuhan, kalau susah baru cari Tuhan. Berkaitannya itu, pembacaan firman terambil dari Wahyu 14 ayat 15. Firman-Nya berkata demikian, maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada Dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Sebagai orang Kristen, kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu di kolong langit ini ada masanya atau ada waktunya, Bapak Ibu sekalian. Karena memang firman berkata demikian. Oleh karenanya sekarang ini dalam perjalanan kehidupan kita perlu diingat bahwa kita sekarang telah berada atau telah memasuki zaman akhir, sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus tersebut, yang telah memerintahkan adanya penuaian agar dapat memisahkan dari pukat besar yang menangkap segala macam ikan, di mana ikan yang baik tersebut akan dipisahkan atau didapatkan dari ikan-ikan yang tidak baik, seperti kita memisahkan lalang dari gandum yang dituai. Apabila kita memperhatikan maksud dari penuaian ini, maka saya percaya kita semua menginginkan agar kitalah yang akan menjadi ikan yang baik ataupun gandum tersebut, yaitu dengan berpegang teguh sampai pada akhir keyakinan iman kita yang semula berdasarkan kasih karunia yang menyelamatkan dengan meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, serta hidup bijaksana, adil, serta beribadah dalam dunia sekarang ini. Itulah sebabnya kita semua perlu diingatkan kembali bahwa inilah saatnya atau inilah waktunya kita sedang diuji apakah kita masih tetap mau memilih Kristus untuk dapat masuk surga atau memilih sang penyesat yang akan masuk neraka. Oleh sebab itu, agar kita tidak terdadak nantinya, kita perlu segera memilih. Karena sudah banyak waktu yang kita gunakan secara sia-sia, sehingga kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah waktu kita yang tersisa ini, apabila kita meninggalkan kefasikan, kita masih dapat merubah kehidupan kita untuk dapat bersama Yesus di kekekalan nantinya? Jawabannya adalah pasti bisa, karena 1 Yohanes 1 ayat 8 firman-Nya berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh karenanya, kita perlu menyadari bahwa sebelum kedatangannya yang kedua kalinya, inilah saatnya kita masih diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan kita kepada siapa nantinya kita akan berbakti, yaitu kepada Tuhan Yesus atau kepada si iblis. Dengan analogi atau ilustrasi seperti lalat yang menyenangi kebusukan, yang merupakan perilaku si jahat, atau kita akan berperilaku seperti tawon yang menyenangi keharuman manis-manis yang menghasilkan buah roh yang menyerupai karakter Kristus. Jadi, kenapa kita perlu waspada dan perlu menentukan pilihan kita? Karena firman-Nya berkata, waktunya sudah tiba. Sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata, I am coming. Aku datang segera. Lantas pertanyaannya
tadi tersebut, apa kaitannya dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Maksudnya adalah inilah kesempatan terakhir bagi kita untuk merubah hati dan pikiran kita supaya mengikuti apa yang Dia atau Tuhan kehendaki. Kaitannya adalah Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi sekarang ini kita masih diberi waktu serta dipanggil sesuai firman-Nya Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktu. Oleh karenanya, gunakanlah waktu yang singkat selama kita hidup di dunia ini untuk menentukan apa yang menjadi pilihan kita, agar kita tidak terdadak nantinya. Haleluya. Demikian pemirsa sekalian, saudaraku dimanapun Anda berada, pembahasan kita hari ini, dan kita akan ketemu lagi dalam pelayanan Media Magus berikutnya pada waktu yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.